Perkenalkan, nama saya Xavier Raffi dengan nomor induk mahasiswa 181440009. Saya di sini akan menjelaskan PowerPoint tentang teknik interfacing komunikasi data yang ditugaskan oleh dosen Bapak Wasiswaski Hadi. Oke, masuk saja langsung. Konfigurasi saluran yaitu susunan stasiun secara fisik pada suatu media transmisi. Bila terdapat dua stasiun, penghubungnya adalah point to point. Tapi apabila terdapat lebih dari dua stasiun, maka berupa topologi multi point, yaitu contohnya ada komputer dan terminal dan local area network atau LAN. Kemudian sini ada dua, yaitu half duplex dan full duplex. Half duplex yaitu hanya satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu dan memerlukan satu data path. Kemudian penjelasan dari full duplex yaitu antara dua stasiun dapat mengirimkan dan menerima data pada waktu yang sama, memerlukan dua data path atau echo cancelling. Merupakan interfacing adalah peralatan pemrosesan data atau data terminal equipment DTE singkatannya, biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data. Interfacing sendiri memerlukan interface yang dinamakan Data Circuit Terminating Equipment atau DCE. Contohnya yaitu modem dan NIC. DCE dapat mengirimkan bit-bit pada medium yang akan dikirimkan. Dan DCE menghubungkan info data dan kontrol dengan DTE, yaitu melalui interchange circuit dan dapat menghapus interface standar yang diperlukan. Saja ini merupakan data communication interfacing. Ini sebagai diagramnya ya. Jadi lihat ini diagram yang generic interface to transmission medium, yang ini typical configuration. Lihat ke karakteristik interface sendiri dan mekanik. Yang pertama yaitu menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE dan menyangkut tentang connection plug. Kemudian yang kedua ada elektrik, harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Kemudian baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Karakteristik ini menentukan rate data dan jarak yang bisa dicapai. Kemudian yang ketiga ada fungsional, yaitu fungsi-fungsi tersebut diklarifikasikan ke dalam beberapa kategori data, kontrol, timing, dan grounding. Yang keempat ada prosedural, yaitu menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Dan ini adalah V.24 atau EIA232F, yaitu interface yang banyak digunakan adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar ITU-T, yaitu V.24. Hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural, yaitu untuk menunjuk pada standar-standar lain untuk aspek-aspek elektrik dan mekanik. Menggunakan EIA232F dari USA, yaitu RS232, contohnya mechanical ISO 2110, electrical V.28, fungsional V.24, prosedural V.24. Lanjut, ini merupakan komponen-komponen dari komunikasi data. Jadi ada mainframe, desktop komputer, peripherals ini masuknya ke DTE. Kemudian melewati DCE dulu, baru ditransmisikan melalui media, kemudian ke device yang lain, DTE yang lain, yaitu terdapat mainframe, desktop, atau peripherals. Lanjut, ini komunikasi serial ada 3, RS232 instrumen, RS232 kabel, ini yang kabelnya, dan serial port, ini serial port yang masuk ke device. Pengiriman data antara komputer dan peralatan peripheral seperti instrumen programmable atau komputer yang lain.
parameter komunikasi serial. Ya, ada baud rate dari transmisi, yaitu kecepatan data antara instrumen menggunakan komunikasi serial. Yang kedua ada jumlah dari karakter encoding bit data. Kemudian ada pilihan parity bit. Yang keempat ada jumlah dari stop bit. Nah, ini merupakan tipe karakter frame. Karakter frame huruf M yaitu ada start bit, kemudian pilihan data parity dan stop bit. Nah, ini sepanjang dari data ini merupakan karakter frame dari data itu sendiri. Start, kemudian data bits, parity bits, kemudian stop. Nah, ini masuk ke RS232, yaitu standar komunikasi serial yang banyak digunakan. RS232 itu Electronic Industry Association atau EIA 1962. ICTTL belum populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan ICTTL. Jadi ini tidak ada hubungan sama sekali dengan ICTTL karena pada saat itu ICTTL belum populer. Dan standar ini hanya menyangkut komunikasi antara data terminal equipment atau DTE dengan alat-alat perlengkapan komputer data communication equipment atau DCE. Penjelasan dari RS232. Nah, ini standarnya nih. Karakteristik sinyal listrik atau tegangan. Kemudian karakteristik interface mekanik atau konektor. Interchange circuit atau fungsi masing-masing rangkaian. Yang keempat, hubungan modem dengan terminal. Komunikasi serial antara komputer dan printer, modem dan peralatan lain. Jadi ini contohnya dari RS232 standar yang diaplikasikan dari standar. Port serial standar IBM yang kompatibel dengan PC adalah RS232 standar ini sendiri. Standar sinyal RS232, jadi standarnya memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut. Ada 3. Logika 1 disebut mark antara minus 3 volt sampai minus 25 volt. Terus ada logika 0 disebut space antara plus 3 volt sampai plus 25 volt. Lalu ada daerah tegangan antara min 3 volt sampai plus 3 volt adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga harus dihindari. Demikian juga level tegangan yang diantara dari minus 25 sampai plus 25 itu juga harus dihindari karena bisa merusak line driver pada saluran RS232. Nah, ini contoh level tegangan RS232 pada pengiriman huruf A dalam format ASC2 tanpa bit partisi. Nah, ini merupakan dalam format ASC2 nya 0 1 0 0 0 0 0 0 1. Ini start, ini stop. Ini contoh lagi, yaitu ada 11 bit dalam satu karakter frame. Jika laju transmisi atau transmission rate adalah 9600 baud rate, berapa laju transmisi maksimum dalam karakter per second? Yaitu cara menjawabnya, laju transmisi dari ini adalah 9600 baud rate per 11 bit, yaitu hasilnya 872 dengan satuan karakter per second. Nah, masuk ke pengkabelan RS232. Peralatan yang digunakan untuk komunikasi serial yaitu ada DTE yaitu komputer atau terminal, yang DCE adalah modem, T adapter atau plotter. Port serial RS232, konektor D type 9 pin, ada DB9, konektor D type 25 pin, ada DB25, dan ada konektor male berada di belakang komputer. Terus juga dibutuhkan konektor female
konektor D type 9 pinnya juga DB9 dan konektor D type 25 pinnya juga DB25. Nah, ini DB9 ada fungsinya sinyal pin DTI dan DCI. Pin DB9 transmitter 3 dan receiver 2 terbalik. Hati-hati pemasangan pada saat memasang DTI atau DCI karena biasanya terbalik. Ini ada DB25 nih, gambarnya DB25. Bedanya yaitu yang satu adalah 9 pin, yang satunya berjumlah 25 pin. PDB transmitter adalah 2 dan receiver adalah 3. Nah, ini spesifikasinya pada pin DB25 dari urutan nomor 1 sampai urutan nomor 25, jadi dimulai dari atas 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, lanjut ke bawah dari mulai 14 sampai 25 paling akhir. Ini bisa dibaca sendiri ya, ada hasil, transmitter data, receiver data nomor 3 dan seterusnya sampai tes mode nomor 25. Nah, ini spesifikasi elektrik. Dapat menentukan pensinyalan di antara DTI dan DCI. Nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian. Tegangan lebih negatif min 3 volt diterjemahkan binary 1. Lebih positif plus 3 volt diterjemahkan sebagai binary 0. Rate sinyal kurang dari 20 kbps dan jarak kurang dari 15 meter. Untuk kontrol, lebih negatif min 3 volt diterjemahkan kondisi off, kemudian lebih positif 3 volt diterjemahkan kondisi on. Ini spesifikasi fungsional, yaitu ada rangkaian dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu ada data, kontrol, timing, dan ground. Bila terdapat satu rangkaian pada data masing-masing arah, operasi yang dilakukan adalah duplex, full duplex. Kemudian kondisi kedua, bila terdapat 2 rangkaian data sekunder, operasi yang digunakan adalah half duplex. Jadi ini dibedakan ya dalam menggunakan operasi pada masing-masing case. Ini loopback lokal dan remote loopback. Ini yang local loopback testing seperti ini, dari transmitter, receiver langsung balik ke DTI lagi. Kalau remote loopback testing dari DTI masuk ke transmitter, ditransmisikan, masuk ke remote DCI dulu, masuk ke receiver, kemudian transmitter remote DCI, balik lagi ke receiver dari lokal DCI yang kemudian baru balik ke DTI. Nah, ini diagram dari modem sendiri ya, dari device merupakan kode binari dan ada modulator, kemudian berubah menjadi sinyal sinusoidal, ditransmisikan melalui media, kemudian sebelum sampai ke device yang lain masuk modem lagi, modulator menjadi demodulator, maksud saya menjadi kode binari lagi yang masuk ke device kedua. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya. Ini spesifikasi prosedural. Contohnya koneksi menggunakan modem saluran pribadi asynchronous. Bila modem DCI dihidupkan dan siap dioperasikan, ini menyatakan saluran DCI ready. Tapi bila DTI siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Kemudian modem respon bila sudah siap dengan cara clear to send, ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. DTI bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Bila data sudah tiba dari remote modem, local modem menyatakan receive line signal detector, kemudian mengirim data pada jalur receive data. Nah, ini operasi dial up 1, DTI modem A, DTI A ke modem A, kemudian DTI B, dan modem B, kemudian DTI B. Lanjut, ini
operasi dial-up 2. Jadi dari DDI-A modem A juga bisa saling bertukar, tidak hanya pada kalau yang operasi dial-up 1 modem A hanya bisa mengirimkan, tapi modem B bisa menerima dan mengirimkan. Yang operasi dial-up 2 sama-sama bisa mengirimkan dan menerima. Nih operasi dial-up 3. Jadi modem DDI-A bisa mengirimkan dan menerima, tetapi modem A hanya bisa mengirimkan, modem B hanya bisa menerima, dan DDI-B hanya bisa menerima juga. Nah, ini null mode, diagram dari null mode. Ini transisi data A, data 103 ke 104, 103 ke receive data 104, dan seterusnya. Masuk ke ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN sendiri adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Prinsip ISDN itu dapat mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas, mendukung aplikasi switch dan non-switch, lalu ketergantungan pada koneksi 64 kbps, sirkuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital. Ini yang keempat, arsitektur protokol berlapis-lapis. Kemudian yang terakhir, macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi dari ISDN. Ini merupakan ISDN conceptual view. Ini customer ISDN interface. Yang ini ISDN central office. Ini merupakan local loopnya. Jadi yang masuk ke customer ISDN interface itu ada PBX. Ini sebagai telepon rumah atau telepon umum. Dan ini bisa fax atau printer, ini komputer. Nah, ini LAN, local area network. Ini yang masuk ke ISDN central office, yaitu packet switch net, ada other networks, ada circuit switch net. Ini sebagai local loopnya ini berbentuk digital pipes. Nah, ini kanal-kanal pada ISDN. Ada standar bitrate, B channel, D channel, H channel. Kalau B adalah 64 kbps, D channel 16 atau 64 kbps, yang H channel 38384 HO 1536 H11 1920 H12 kbps. Nah, ini penjelasan dari B channel merupakan basic user channel atau barrier channel yang dapat membawa data digital dan BCM encode digital voice, mendukung koneksi circuit switch, packet switch, dan semi permanent connection. Untuk kasus koneksi circuit switch digunakan common channel signaling. Dan yang D channel memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama membawa informasi signaling untuk mengendalikan panggilan circuit switch pada kanal B. Kemudian bisa digunakan untuk membawa aplikasi data kecepatan rendah, misalnya video text dan telemetri. Nah, untuk yang H channel adalah suatu kanal berkecepatan tinggi yang dapat digunakan untuk satu trunk untuk keperluan fastback, video, high speed data, dan high quality audio. Nah, kanal-kanal di atas ya, B, D, dan H dikelompokkan ke dalam suatu struktur transmisi yang ditawarkan sebagai suatu paket kepada user. Nah, ini merupakan struktur dari transmisi, yaitu ada basic access yang disebut basic rate access atau BRA, disebut juga basic rate interface atau BRI. Untuk keperluan individual user, yaitu bisa untuk perumahan dan kantor kecil. Komposisinya ada 2B plus D 16 kbps plus sinkronisasi dan framing 192 kbps. Kalau tanpa sinkronisasi dan frame bisa sampai 144 kbps saja. Dapat digelar pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Itu merupakan penjelasan dari basic access.
Nah, ini ada primary service, disebut juga primary read access atau PRA. Bisa disebut juga primary read interface atau PRI. Untuk keperluan user yang membutuhkan kapasitas yang lebih besar, jadi bisa untuk kantor besar yang memiliki PBX atau LAN, local area network. Komposisinya di Amerika Serikat ada 23B plus D sebesar 64 kbps D channel yang menjadikan 1544 Mbps TI. Di Eropa sendiri ada 30B plus D, D-nya sebesar 64 kbps D channel yang hasilnya akan menimbulkan 2048 Mbps atau I1. Bisa juga digunakan untuk mensupport kanal H, misalnya 3HO plus D akan memberikan interface berkecepatan 1544 Mbps. Ini titik-titik referensi ISDN, jadi ini sebagai sentral ISDN-nya. Di local loop-nya ada BRA dan PRA. Ini menggunakan two wires atau dua kabel pada BRA, kemudian masuk ke setelah NT1 menggunakan 4 kabel, jadi bisa masuk pencabangan TE1, TE1, TA, dan TE2. Nah, dari NT1 sampai akhir sini ini merupakan kolom customer premises. Nah, ini penjelasan dari gambar yang di sini ada TE1, TA. TNT1 itu merupakan network termination 1, TE1 lagi itu terminal equipment 1, TE2 terminal equipment 2, TA terminal adapter, NT2 network termination, SRT interfaces. Ini ada S reference point, ada U reference point atau BRA, U reference point atau PRA. Jadi local loop connection disebut local line termination atau LT. Koneksi ke sentral yang lain di dalam jaringan telepon disebut juga fungsi exchange termination atau ET. Interface V digunakan antara LT dan ET. Nah, ini merupakan ISDN physical interface diagram. Yang kiri adalah TE atau terminal equipment, yang kanan adalah network equipment. Ada power source 3, terus ada transmit receive, power sink 2. Ini adalah power source 2, receive dan transmit, tapi di sini tidak ada power sink. Ini spesifikasi elektrik ISDN, yaitu ada format data encoding bergantung pada red. Dan untuk data red sebesar 192 kbps menggunakan pengkodian standar pseudo-ternary. Yang ketiga, untuk primary red menggunakan dua pilihan, yaitu 1544 Mbps menggunakan alternative mark inversion atau AMI dengan B8ZS dan 2048 Mbps menggunakan AMI dengan HBD3. Nah, sudah selesai masuk ke tugas. Saya akan menjelaskan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Wasis. Ada 4 soal, yaitu prinsip-prinsip ISDN, arsitektur ISDN, KRL ISDN, dan interface ISDN. Langsung saja. Oke, ini merupakan jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Wasis. Ada 4 soal. Jadi jawaban yang pertama yaitu dari soal prinsip-prinsip ISDN, yaitu saya menemukan ada 6, yaitu mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas yang distandarkan. Kemudian mendukung aplikasi switches dan non-switch. Ada ketergantungan pada koneksi 64 kbps, circuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital. Dan ada kecerdasan dalam jaringan. Yang kelima, arsitektur protokol berlapis. Dan yang terakhir, macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Kemudian masuk ke jawaban soal nomor 2, yaitu arsitektur dari ISDN sendiri, yaitu
Jaringan telekomunikasi pada dasarnya merupakan interkoneksi antar komponen-komponen telekomunikasi. Dasar berupa interkoneksi link node sebagai sarana transportasi servis yang diberikan kepada user. Setiap jaringan telekomunikasi mempunyai konfigurasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan aplikasinya. Arsitektur jaringan ISDN terdiri dari jaringan akses yang menyediakan fasilitas akses ke servis ISDN dan jaringan antara sentral untuk integrasi dengan jaringan public existing. Jaringan end-to-end digital ISDN dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal digital tanpa modem dengan kecepatan 144 kbps. Kelebihan dari ISDN sendiri tidak hanya karena kecepatan akses yang jauh lebih baik dibandingkan kemampuan modem yang terbaik saat ini, tetapi juga dapat menggunakan kabel exciting atau jaringan kabel exciting. Interkoneksi ISDN dengan jaringan-jaringan public exciting memerlukan standarisasi dan strategi untuk menghindari terjadinya masalah interface dan sebagai langkah awal migrasi exciting ke ISDN. Standarisasi ISDN dapat mengacu pada rekomendasi ITU-T, rekomendasi regional setempat. Arsitektur jaringan ISDN ditunjukkan pada nih gambarnya arsitektur ISDN. Nah, arsitektur jaringan ISDN sebagaimana halnya jaringan exciting atau PTSN menggunakan sistem hierarki. Hal yang berbeda dengan arsitektur jaringan exciting adalah adanya pemisah antara link informasi dengan link signaling. Jaringan signaling pada ISDN memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya digunakan untuk aplikasi ISDN, tapi juga dapat digunakan untuk aplikasi lain seperti mobile network dan aplikasi PTSN. Lanjut masuk ke jawaban soal nomor 3, yaitu kanal ISDN. Saya menemukan jawaban sebagai berikut, yaitu standar bitrate. Ada B channel, D channel, dan H channel seperti yang pada PPT. B channel 64 kbps, D channel 16 atau 64 kbps, dan H channel ada 384, H0, 1536 H11, dan 1920 H12 kbps. DB channel merupakan basic user channel atau barrier channel yang dapat membawa data digital dan PCM encode digital voice. Kemudian B channel juga dapat membawa sinyal informasi dari user ke jaringan dalam bentuk suara, data, atau video. B channel juga dapat mendukung koneksi circuit switch, packet switch, dan semi permanent connection. Dan untuk kasus connection circuit switch digunakan common channel signaling. Di channel ada 4 koneksi yang bias disusun, yaitu circuit switch, packet switch, frame mode, dan semi permanent. Untuk di channel memiliki 2 fungsi, dan saya menemukan jawaban untuk fungsi satu lagi, yaitu membawa informasi signaling untuk mengendalikan panggilan circuit switch pada kanal B. Bisa digunakan sebagai packet switch atau hubungan jarak jauh dengan kecepatan rendah, dan bisa digunakan untuk membawa data aplikasi kecepatan rendah, misalnya video teks atau telemetri. Dan H channel adalah satu kanal yang berkecepatan tinggi yang dapat digunakan untuk satu terang, untuk keperluan fast fact, video, high speed data, dan high quality audio. Nah, kanal-kanal di atas ya ada B channel, D channel, dan H channel dikelompokkan ke dalam suatu struktur transmisi yang ditawarkan sebagai suatu paket user agar lebih mudah memahami fungsi-fungsi kanal dari ISDN. Maka disajikan satu tabel ini. Ini tipe B 64, deskripsinya sebagai berikut. Nah, D ada aplikasi PRA, signaling, low bitrate data. Untuk aplikasi PRA ada signaling, dan dapat juga untuk menggunakan low bitrate data seperti telemetri. H channel terdapat 2 fungsi. Lanjut ke jawaban soal nomor 3, yaitu soalnya interface dari SDN. Nah, interface dari SDN sini ada 2 bagian, yaitu standard reference point dan ada standard device itu sendiri. Nah, dari yang pertama, standard reference point, yaitu titik-titik konseptual yang digunakan untuk memisahkan grup-grup fungsi. Pada kondisi real, reference point ini juga digunakan untuk merujuk interface fisik.
wujud dari standar reference point ini ada R, S, T, dan U. R itu reference point antara peralatan non ISDN dengan terminal adapter atau TA. S yaitu reference point antara TE atau TA dengan NT. Kemudian T reference point antara NT1 dan NT2 jika terpisah secara hardware. Kemudian U adalah reference point antara NT dengan pembangkit carrier lokal loop ISDN atau batas pemisah antara CPE dengan pembangkit carrier. Dan yang kedua ada standard device, itu bukan merujuk pada hardware standard device, namun pada kumpulan standar dari fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh unit-unit hardware. Di wujudnya ada berupa terminal equipment atau TI, terminal adapter atau TA, network termination atau NT, ada NT1, NT2. TE1 ini peralatan kompatibel dengan sistem ISDN, contohnya ada pesawat telepon digital, ada terminal data ISDN, dan mesin fax grup 4. Dan TE2 peralatan yang non kompatibel dengan sistem ISDN, contohnya pesawat analog, mesin fax grup 3. Dan TA adalah terminal adapter, itu peralatan pengkonversian dari terminal yang non kompatibel dengan ISDN dengan jaringan ISDN. Peralatan ini bisa standalone atau berupa di dalam TE2. Dan ada NT atau network termination, yaitu peralatan transmisi jaringan yang menghubungkan pengkabelan 4 wire dari pelanggan konvensional 2 wire. Nah, dalam NT ini ada NT1 dan NT2. Gabungan dari standard device reference point pada jaringan ISDN diperlihatkan melalui gambar ini. Nah, ini yang ini ada switch, yang kemudian ini adalah standard device TE1, TA, TE2, dan NT1. Nah, referensi dari jawaban yang saya ambil ada 2, yaitu dari slideshare.net, yaitu judulnya Integrated Service Digital Network, dan PPT T4 Teknik Interfacing yang diberikan oleh Bapak Wasis. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.